dan tumbuh bersama yang digagas sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM kita. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Rahma Nur Istiqomah dari tim kerja penelitian. Nah, tim kerja penelitian ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ini punya ide-ide penelitian, tapi bingung ya mau mulai dari mana. Terus misalnya belum punya ide, tapi oh aku pengen nih apa namanya penelitian gitu ya. Tapi belum ada ide gimana ya? Itu kita bisa konsultasi ya Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya Bapak Ibu udah ada penelitian tapi masih bingung nih, gimana sih cara ngisi form izin etiknya? Itu bisa banget Bapak Ibu sekalian ya datang ke Gedung Moris lantai 5 di ruang CRU tim kerja penelitian. Nanti kita bisa konsultasi. Kalau misalnya oh masih malu nih ketemu ke lantai 5 bisa telepon ya melalui extension 5120 ya. Nah, di sini saya akan memandu acara kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, di mana kita nanti ada 3 sesi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sharing dari narasumber kita. Yang kedua ada tanya jawab interaktif. Dan ketiga nanti kita akan ada foto bersama. Jadi, seperti biasa, di sesi singkat tapi bermakna ini, kita akan mempelajari hal baru yang bisa bikin kita akan berkembang baik secara pribadi maupun sebagai tim. Nah, sebelum kita mulai ke acaranya, saya mau bertanya dulu nih sama Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu ini lebih suka atau lebih pede pakai baju warna apa ya biasanya? Biasanya kan ada yang lebih pede pakai baju warna gelap, warna terang. Mungkin biasanya di lemarinya, oh ternyata banyak baju warna hitam karena bisa terlihat lebih cerah. Atau suka warna kue gitu kayak yang lebih cheerful. Biasanya ya warna hitam kelihatan lebih elegan ya Bapak Ibu biasanya lebih ceria, lebih kelihatan bagus gitu ya biasanya kalau pakai baju warna hitam atau mungkin biasanya pakai baju warna merah biar terlihat oh kayaknya nih berani banget nih warna merah. Nah, eh, sebenarnya ternyata kalau warna itu sebenarnya bukan cuma gaya Bapak Ibu, tapi bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita dan energi kita sehari-hari. Nah, pada acara kali ini, WeGrow 9 ini, kita kedatangan narasumber yang super spesial. Nah, beliau ini adalah seorang color expert dari Wardah yang akan membantu kita untuk menemukan warna terbaik sesuai dengan karakter kita masing-masing. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Meriska. Silakan, Mbak. Terima kasih, Kak. Halo, Ibu, Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, aku Mei dari Coloris Wardah. Nah, benar banget ya. Tema kita hari ini personal color analysis, find your best color. Seperti itu ya. Nah, untuk Bapak Ibu, benar banget nih yang tadi sudah ditanyakan. Apa? Untuk baju nih, outfit, biasanya menggunakan warna-warna apa nih yang memang sesuai dengan karakter Bapak Ibu semua. Nah, di sini sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalan dulu. Saya Meriska dari tim Colorisnya Wardah. Nah, di sini juga saya sebagai narasumber untuk Coloris. Di sini saya udah mengcoloris 500 wanita Indonesia di event-event Wardah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah nih datang di event-eventnya Wardah, pasti pernah atau ngelihat saya gitu di event tersebut. Memang saya sebagai colorisnya Wardah di event-event colorisnya. Nah, di sini Bapak Ibu dengan tema kita Personal Color Analysis Find Your Best Color. Di sini aku akan menjelaskan apa itu personal color analysis. Nah, di sini kita bisa lihat ya di screen ya di sunscreen apa di screen ya. Di share screen dulu ya untuk ininya. Maaf. Bentar. Oke, ini kita share screen dulu untuk eh, tema kita hari ini biar Bapak Ibu bisa lihat.
Oke, untuk saya share screen ini sudah terlihat semua ya Bapak Ibu ya. Untuk share screen kita hari ini ya. Nah, ini kita dengan tema Personal Color Analysis Find Your Best Color. Nah, di sini kita akan mengulik nih, apa itu Personal Color Analysis. Oke, kita Personal Color Analysis ini sebuah undertone yang harus kita cari untuk menyesuaikan warna base makeup kita dan warna-warna outfit yang memang masuk dengan undertone kita. Jadi untuk personal color analysis ini untuk mencari sebuah undertone kulit. Nah, undertone itu apa aja? Undertone itu ada warm, ada cool, dan ada netral. Nah, sedangkan undertone ini warna kulit yang memang tidak bisa berubah atau diubah. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan untuk undertone dan skin tone itu memang berbeda. Seperti undertone ini warna kulit yang memang sudah bawaan dari lahir, tapi kalau skin tone warna kulit yang memang masih bisa berubah. Jadi contoh, misalkan kita sedang berlibur selama 3 hari. Tadinya warna kulit kita ini warna kulitnya putih, tetapi karena kita berlibur di pantai selama 3 hari, nah warna kita menjadi gelap warna kulit kita. Nah itu dinamakan skin tone. Nah, tapi kalau untuk personal color analysis ini, kita menjelaskan tentang undertone kulit yang bisa menyesuaikan untuk outfit kita, warna base color kita, dan untuk make up. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu untuk base colornya apa, di sini kita bisa menyesuaikan warna yang sesuai dengan undertone kita. Jadi biar lebih fresh, lebih cerah, dan terlihat kulit kita lebih segar gitu kalau memakai warna-warna tersebut. Oke, next. Kita lihat di screen berikutnya. Nah, di sini wrong mindset. Nah, di sini kalau kita lihat, warna favorit pasti menjadi warna terbaik. Nah, pastinya Bapak Ibu di sini pernah menggunakan outfit atau warna-warna dari outfit yang Bapak Ibu pernah gunakan, ini warnanya lebih terang ke kulit kita. Kita merasa lebih pede, lebih cerah. Terus kayaknya kulit aku lebih fresh menggunakan warna tersebut. Nah, ini sebenarnya kita bisa nih menganalisis diri sendiri dengan cara memakai warna yang sesuai dengan warna favorit kita. Biasanya seperti itu ya. Nah, di sini yang kedua ada outfit yang mahal sudah pasti bagus dan terlihat mahal. Itu udah pasti. Tapi kalau misalkan outfit kita sudah mahal, tapi warna yang kita pilih tidak sesuai dengan warna yang masuk dengan undertone kita, itu biasanya tetap ke warna kulit kita ini pucat atau kurang fresh dan segar seperti itu. Dan untuk yang ketiga, bagus di orang lain pasti bagus di diri sendiri. Itu belum tentu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan orang lain bagus nih menggunakan warna-warna hitam, misalkan warna-warna contohnya pink, tetapi pas kita gunakan warna pink atau warna hitam tersebut malah di bagian raut wajah kita atau di bagian kulit kita ini menjadi terlihat lelah, terlihat lesu, kurang fresh. Nah, itu biasanya tidak sesuai dengan undertone kita. Makanya di sini kenapa kita adanya yang namanya personal color analysis. Nah, di sini warna gelap sudah pasti buat wajah lebih cerah. Itu udah pasti. Karena warna netral seperti warna hitam atau putih, ini biasanya masuk di antara undertone warm atau undertone cool. Jadi memang netral ini tengah-tengah. Jadi ibu bapak kalau misalkan menggunakan warna hitam biasanya lebih pede gitu ya ibu ya bapak, karena bisa kita sesuaikan dengan warna-warna yang lain gitu. Karena memang warna hitam dan putih ini biasanya masuk ke warna undertone cool atau warm. Jadi netral ini tengah-tengah seperti itu. Oke, kita next untuk screen selanjutnya. Nah, di sini kita lihat gambar, ada dua gambar. Kalau kita analisis, ini before-nya gambar tersebut dia menggunakan warna cenderung peach atau orange. Ini kita bisa bandingkan di warna satu kulit, tapi pas after menggunakan warna pink, kita lihat raut wajahnya terlihat lebih cerah. Nah, ini kenapa kita adanya personal color analysis ini biar bisa membedakan warna mana yang memang lebih masuk ke warna kulit kita. Nah, yang tadi sudah aku jelaskan dari awal, Bapak Ibu, untuk undertone ini dia ada tiga. Ada warm, ada cool, dan ada netral. Tapi biasanya kalau kita menggunakan warna netral, itu biasanya lebih masuk nih di keduanya. Karena warna netral ini bisa masuk ke warm, bisa masuk ke cool. Tapi kalau kita lihat dari analisis gambar, dari penglihatan yang kita lihat dari gambar, ini Bapak Ibu bisa lihat before-nya nih, pas gambar tersebut menggunakan warna peach. Ini ada perbedaan atau perbandingannya nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya.
ketika menggunakan warna orange, gambar tersebut itu terlihat wajahnya ini kelihatan untuk warna kulitnya undertone-nya lebih jadi dia lebih turun ya tone-nya. Tapi after ketika sudah menggunakan warna yang sesuai dengan undertone-nya, menggunakan warna pink, ini terlihat lebih cerah dan fresh. Nah, ini kenapa kita harus tahu yang namanya personal color analysis kita atau undertone diri kita. Jadi kita bisa membandingkan antara warna atau base color mana yang memang masuk dan cocok dengan warna kulit kita. Jadi kita bisa bandingkan dengan warna yang sudah kita lihat di gambar. Oke, next. Kita lihat ke gambar berikutnya. Nah, kalau ini hanya contoh-contoh untuk beberapa dari karakter wanita. Nah, yang menggunakan aksesoris biasanya kan kalau untuk personal color analysis juga, kita bukan hanya untuk outfit, bukan hanya untuk make up base colornya, tapi juga ke aksesoris. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah tahu undertone diri kita apa, misalkan undertone kita cool, jadi kita bisa tahu nih warna base color aksesoris, warna base color outfit dan warna base color dari make up yang bisa kita gunakan apa. Jadi dia lebih fresh dan lebih cerah. Oke, next. Ini hanya contoh gambar aja. Nah, di sini kita lihat lagi. Bapak Ibu bisa lihat ya untuk warna kulit dan warna hijab yang digunakan. Ini kan berbeda ya. Ada warna hitam sudah pasti aman. Yes, warna hitam sudah pasti aman karena memang warna netral. Hitam dan putih ini memang kita masukkan atau kita combine dengan warna-warna cool, warna-warna warm, itu pasti masuk aja gitu ya kalau kita lihat. Nah, tapi kita ada perbandingannya. Ketika di gambar tersebut menggunakan warna hitam, nah, kita lihat, meskipun dia warna netral ya, warnanya gelap gitu, memang ke wajahnya terlihat lebih fresh, lebih cerah, lebih putih, tapi kita lihat di bagian area kantong matanya, itu masih terlihat dok atau terlihat lelah, malah terlihat lebih gelap. Tak di area smiling juga kurang merata ya kalau kita lihat. Tapi ketika gambar tersebut menggunakan warna pink burgundy, kalau kita lihat ya warna pinknya kan keungu gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia terlihat lebih fresh. Jadi kalau kita mau menganalisis diri kita sendiri, misalkan di rumah, Bapak Ibu boleh nih menggunakan outfit yang Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu bisa lihat nih, di raut wajah kita, kalau memang warnanya yang kita gunakan outfitnya lebih merata ke bagian wajah kita, lebih cerah, terus di bagian under eye kita juga dia lebih menyamarkan bagian under eye kita dan area smiling kita juga lebih terang. Nah, itu dipastikan warna tersebut cocok nih di Bapak Ibu seperti itu. Kalau kita menganalisis diri kita sendiri gitu, sebelum berangkat kerja, kita lihat nih pakaian mana nih yang cocok dan masuk ke kulit kita. Kalau kita mau menganalisis diri sendiri di hari-hari gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar berikut, meskipun warna hitam ini dia gelap dan bikin wajah kita terang, tapi di bagian under eye ini, untuk wanita ini lebih masuk ke bagian Ini kita yang freeze atau bagaimana ya? mohon maaf Bapak Ibu, tadi terputus. Mohon maaf sekali karena tadi ada beberapa gangguan dari sinyal. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, berarti kalau untuk kesimpulan dari gambar ini, wanita ini lebih masuk dan lebih fresh untuk menggunakan warna kerudung bergendi yang dia gunakan. Meskipun menggunakan warna hitam memang cerah ke wajah, tapi di bagian under eye-nya lebih gelap. Jadi kita pastikan wanita yang ada di gambar ini lebih fresh dan lebih terlihat segar ketika menggunakan warna pink burgundy yang sebelah kanan. Oke, kita next. Untuk kita next. Nah, di sini kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, di sini pas banget nih dari gambar yang ada. Ini pas banget aku sedang menganalisis atau mempersonal colorin tim KOL yang memang hadir di acaranya Wardah pada saat itu. Dari sini kita kulik apa itu personal color analysis. Nah, personal color analysis ini untuk mencari sebuah undertone kulit. Dari yang flashback lagi yang tadi pertama aku jelaskan, untuk mengetahui undertone kulit. Undertone ini memang sudah bawaan dari
lahir. Dan personal color analysis ini kenapa kita harus tahu? Karena ini menyesuaikan dengan base color warna yang bisa kita sesuaikan dengan kulit kita, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini Bapak Ibu sudah tahu undertone-nya apa, kita bisa menyesuaikan warna-warna yang memang cocok dan lebih fresh yang bisa kita gunakan. Jadi contoh dari gambar, biasanya kita kalau misalkan praktek langsung menggunakan drape color dan menggunakan beberapa season warna yang bisa kita gunakan atau kita compare ke bagian kulit kita. Kalau kita lihat dari gambar, biasanya kalau kita langsung praktek, kita menggunakan drape color yang bisa kita gunakan atau sejenisnya seperti misalkan hijab atau outfit yang bisa kita gunakan, seperti itu. Nah, personal color analysis ini, kalau misalkan Bapak Ibu juga mau mengetahuinya, sebenarnya kita bisa lihat, nanti ada stepnya ya, dengan kita lihat urat nadi kita. Biasanya seperti itu, kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah gitu mengikuti yang namanya personal color analysis, atau belum pernah tahu yang namanya undertone kulit kita apa gitu. Jadi kita bisa analisis sendiri dengan menggunakan yang tadi aku flashback ke depan ya, dari aku udah jelaskan, itu menggunakan outfit yang kita gunakan atau yang basicnya menggunakan atau mencari dari urat nadi kita. Nah, nanti itu kita bahas di sesi beberapa gambar ya yang setelah ini. Jadi kita harus mengetahui dulu nih apa itu personal color analysis, yaitu mencari sebuah undertone kulit, bukan skin tone. Kalau skin tone warna kulit yang bisa berubah, tapi kalau undertone tidak bisa berubah sama sekali. Oke, kita next. Nah, di sini, nah di sini kita lihat apa bedanya skin tone dan undertone. Oke, yang tadi juga sudah aku jelaskan yang pertama ya, Ibu Bapak, dari skin tone. Skin tone itu misalkan warna kulit kita putih. Ini warna kulit yang memang bisa berubah karena apa? Pertama, karena paparan sinar matahari, mungkin karena cuaca, bisa jadi ya karena iklim, atau polusi dan lain-lain seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa bedanya skin tone? Skin tone itu warna kulit yang bisa berubah, dan undertone itu warna kulit yang tidak bisa berubah karena memang sudah bawaan dari lahir, seperti itu. Nah, oke, kita next lagi. Nah, di sini, kalau misalnya Bapak Ibu pengen lebih jelas lagi untuk skin tone apa? Skin tone itu adalah warna permukaan kulit yang bisa berubah. Nah, yang tadi aku sudah lihat ya, misalkan kulit kita terang, medium, terus berubah menjadi gelap seperti itu ya. Skin tone dipengaruhi oleh faktor seperti paparan sinar matahari dan bisa berubah seiring waktu. Sedangkan undertone adalah warna alami di bawah permukaan kulit yang tetap sama. Nah, undertone itu yang tadi udah aku jelaskan ada 3, ada warm, full, dan netral. Undertone bersifat permanen dan menentukan warna dasar kulit. Jadi memang mempengaruhi banget nih dari base color yang kita gunakan atau outfit yang kita gunakan, make up, dan mempengaruhi dari semua faktor yang memang lagi kita gunakan. Misalkan seperti hijab. Hijab nih, kalau misalkan warna hijab tersebut nih, kita undertone-nya full. Kita menggunakan warna base color-nya si warm, warna orange. Harusnya kan base color kita ini di warna pink kalau untuk full. Kalau untuk warm, base color-nya ini di warna orange, di warna coklat, di warna gold. Tapi kalau untuk si full, undertone full, ini bagus di warna pink, warna silver, dan warna hitam base color-nya. Tapi ketika kita tahu nih, diri kita nih undertone-nya adalah full, tapi kita pakai warna-warna si warm. Nah, ini pasti ada perbedaan dan memang di wajah kita ini lebih terlihat cenderung lebih gelap, warna kulit kurang merata. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan warna yang sesuai dengan warna kulit kita, itu biasanya lebih fresh, lebih terang, terus look wajah kita tuh lebih segar seperti itu. Kalau kita menggunakan sesuai dengan undertone kulit kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini, oke, kita next. Oke, di sini kita lihat ya. Kenapa personal color itu penting? Nah, personal color itu penting banget ya, Bapak Ibu ya. Apalagi menyangkut keseharian kita, sesuatu yang kita gunakan sehari-hari, seperti itu ya. Yang pertama, wajah terlihat lebih segar kalau kita memakai warna yang sesuai dengan undertone kita. Tampak lebih kencang, sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih misalkan undertone-nya full, coba Bapak Ibu menggunakan warna yang sesuai dengan undertone full. Warna-warna yang base color-nya full. Nah, di sini pasti terlihatnya lebih fresh, lebih segar. Meskipun biasanya aku pakai orange juga terang kok.
Tapi pas Bapak Ibu tahu nih, misalkan undertone-nya full, Bapak Ibu menggunakan warna yang sesuai dengan undertone-nya, pasti Bapak Ibu lebih pede lagi. Oh iya, ternyata warna ini lebih terang ya. Warna ini lebih fresh ya. Terus wajah kita tuh memang terlihatnya lebih kencang dan sehat seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan warna sesuai dengan undertone kulit kita. Nah, yang kedua, menghindari wajah yang terlihat letih dan lesu. Yang tadi aku bilang lebih fresh, lebih segar, terus bagian kantong mata juga terlihat lebih tersamarkan kalau kita menggunakan warna-warna yang sesuai dengan undertone kita. Nah, yang ketiga, menciptakan first impression yang baik. Nah, first impression yang baik ini kan sudah pasti ya, karena kan memang look pertama yang terlihat itu wajah, terus pakaian bersih, pakaian yang sesuai dengan kulit kita itu biasanya terlihat lebih dari kita juga lebih ceria, lebih fresh seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, di sini 3 step personal color analysis. Nah, di sini undertone skin analysis. Kita cari dulu. Biasanya kalau misalkan aku langsung praktek, ini kita cari undertone skin analisisnya dulu. Jadi menggunakan drap color atau kain yang kita gunakan yang menyesuaikan warna-warna base color dari undertone tersebut. Jadi yang kita bahas, untuk undertone itu ada 3. Untuk warm, biasanya yang pertama aku analisis itu ada di warna orange dan pink. Warna orange ini base color-nya ini untuk undertone warm. Warna pink untuk base color undertone-nya cool. Jadi bisa kita bandingkan. Biasanya kalau misalkan aku analisis, ini aku di bagian tengah-tengah menggunakan kain atau drap color yang kita gunakan. Nah, kita lihat di bagian wajahnya, terutama di bagian under eye, di bagian area smiling, dan perataan warna kulit. Kalau pas menggunakan warna orange, kita perhatikan di bagian-bagian under eye-nya itu terlihat lebih gelap, berarti pas kita ganti ke warna pink ternyata lebih fresh, berarti orang tersebut lebih masuk di pink, warna pink. Dan itu undertone-nya adalah cool. Itu kita untuk mencari sebuah undertone. Kita membandingkan warna yang memang lebih fresh yang kita gunakan di bagian wajah kita atau di bagian area kulit kita. Seperti itu. Tapi kita bukan hanya melihat cerahnya aja, tapi kita lihat di bagian under eye-nya, di bagian area smiling. Ini lebih tersamarkan dan dia merata atau tidak untuk warna kulitnya. Seperti itu. Dan untuk yang kedua, season color analysis. Nah, kalau kita sudah mengetahui undertone kita apa, contoh, misalkan undertone kita cool. Nah, cool ini terbagi menjadi 2 season. Ada cool winter, ada cool summer. Biasanya base color-nya cool winter ini yang warnanya itu cenderung bold atau gelap. Tetapi kalau cool summer, dia warna-warnanya cenderung cerah. Warna-warna base color-nya cenderung lebih muda warnanya dibanding yang cool winter. Kita bandingkan beberapa season, biasanya kalau kita praktek kita membandingkan beberapa warna. Ada 2 yang biasanya kita masuk ke dalam pala ya, menggunakan warna-warna tersebut. Nah, itu warna mana yang lebih masuk ke area kulit kita, itulah yang menjadi base color-nya kita. Dan yang ketiga, pemilihan shade, makeup, dan outfit yang sesuai. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nih undertone kita apa dan base color kita apa, misalkan undertone-nya cool, base color kita cool summer. Cool summer itu lebih warna-warna yang soft dan muda, warna-warna yang fresh. Tapi kalau cool winter kan dia warna-warna yang cenderung bold. Tapi ini kita yang masuk ke kulit kita adalah cool summer. Nah, berarti warna tersebut yang cocok nih yang bisa kita gunakan untuk pemilihan shade makeup dan outfit yang bisa kita gunakan. Jadi terlihatnya lebih fresh, lebih segar, lebih kencang yang kita bisa gunakan looknya sehari-hari. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, undertone skin analysis. Untuk bagian basicnya atau simpelnya, Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri dengan melihat dari warna urat nadi Bapak Ibu di rumah. Misalkan atau di sini, Bapak Ibu mau melihat nih, full undertone itu biasanya warna urat nadinya ungu kebiruan. Ada ungu ke biru, itu biasanya full undertone. Tapi kalau misalkan untuk netral undertone, itu biasanya warna biru dicampur dengan warna kehijauan. Itu biasanya netral undertone. Jadi di sini Bapak Ibu bisa cek analisis sendiri dari urat nadi kita. Kalau yang berwarna ungu ke biru, itu biasanya full undertone. Untuk yang warna netral undertone itu biasanya berwarna biru kehijauan. Tapi kalau untuk warna warm undertone itu biasanya warna hijau tapi sama nyatu dengan warna kulit kita. Itu warm undertone. Dan flashback lagi. Warna-warna base color-nya warna cool itu biasanya warna base-nya itu ada di pink. Itu memang base color-nya undertone cool.
Dan untuk netral itu bisa tengah-tengah. Jadi kalau misalkan di sini Bapak Ibu sudah mengetahui undertone Bapak Ibu bisa memilih. Misalkan kalau untuk wanita shade make up yang memang sesuai dengan look wajahnya, warna-warnanya yang fresh, yang bikin warna kulit wajahnya itu lebih fresh, lebih kencang. Nah, kalau misalkan untuk warm undertone, biasanya warna-warna base colornya ini ada di warna orange. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri dengan menggunakan melihat urat nadi kita. Ada 3 ya, ada cool, netral, dan warm. Kalau warm itu hanya satu warna, itu hijau saja. Kalau dia terlihat warna hijau, itu udah pasti undertone-nya adalah warm. Biasanya kalau kita lihat basic dulu nih, aku pernah menganalisis, untuk kita analisis itu basic dulu. Kita lihat memang urat nadinya warna hijau. Nah, pas kita menggunakan drap color, dan hasilnya pun sama, warm undertone. Warna-warna warm lah yang lebih masuk ke area kulit yang saya analisis, seperti itu. Nah, kalau untuk warna telapak tangan bisa menyesuaikan warna telapak tangan. Biasanya kalau misalkan warna telapak tangannya dia lebih warna-warna ke pink, bukan ke kuning ya, itu biasanya dia warna-warna yang cenderung cool. Tapi kalau warm itu biasanya lebih ke warna-warna kuning langsat, warna-warna agak ke peach atau warna-warna hangat seperti itu ya, Ibu Bapak. Oke, kita lanjut. Next. Nah, Nah, di sini yang tadi sudah aku jelaskan. Kalau kita sudah mengetahui undertone kulit kita memakai untuk mencari season color analisisnya menggunakan drap kertas seperti ini. Jadi kita masukkan ke bagian wajah kita sesuaikan. Misalkan kita sudah tahu undertone kita cool, ada 2 cool, yaitu cool summer dan cool winter. Ini kita cari base colornya yang memang lebih masuk ke area kulit kita, yang memang memancarkan atau bikin fresh di bagian area kulit kita. Jadi kita lihat contohnya cool summer di gambar. Kalau cool summer warnanya yang cenderung lebih muda. Memang base colornya si cool ini adalah warna pink. Tapi kita lihat di warna pinknya cenderung lebih ke baby pink. Terus warna birunya lebih warna biru muda. Warna base color netralnya adalah di warna hitam dan warna putih. Nah, di sini kita lihat kalau untuk cool winter, nah kita lihat warnanya ini cenderung lebih bold, lebih gelap gitu ya. Warna pinknya juga lebih kayak ke marun gitu ya, ke burgundy warna-warnanya. Nah, ini bisa kita lihat warna tersebut warnanya lebih bold, lebih gelap gitu dibanding warna yang cool summer. Tapi kalau kita lihat di bagian cool summer dia lebih cerah, berarti cool summer lah yang menjadi best colornya kita. Jadi kita menyesuaikan nih kalau kita sudah analisis dan sudah mengetahui undertone-nya, kita tinggal memilih nih antara cool summer atau cool winter yang menjadi base color-nya kita. Sebaliknya warm. Kalau undertone kita warm, kita lihat ini ada warm autumn dan warm spring pilihannya. Kalau warm autumn, dia warnanya cenderung lebih gelap dan bold. Tapi kalau warm spring, cenderung lebih muda. Warna-warnanya peach ke pastel gitu ya. Warna-warna orange tapi lebih muda seperti itu. Tapi kalau warm autumn, warna-warnanya cenderung lebih gelap. Jadi lebih agak ke coklat seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat personal color analysis. Ini menyesuaikan juga. Kita lihat dari bagian under eye, di bagian bola mata kita juga biasanya itu bisa menyesuaikan warna-warna dari makeup kita. Biasanya dari warna rambut juga kita biasanya menyesuaikan dari analisis kita juga bisa melihat dari warna rambut kita. Kalau warna rambut kita hitam, itu biasanya kita lihat nih ada kontras nggak di bagian mata kita. Misalkan mata kita warnanya cenderung coklat, tapi rambut kita hitam. Nah, ini kita bisa menyesuaikan juga dari warna makeup yang bisa kita sesuaikan kayak warna alis. Berarti warna alisnya lebih ke warna-warna yang cenderung lebih ke dark brown seperti itu. Warna-warnanya juga untuk blush on-nya warna-warna cenderung ke peach. Untuk lipstiknya juga sama. Berarti dia masuknya ke warm auto. Jadi lebih kayak ke coklat gitu warnanya. Oke, next. Nah, ini juga sama ya, gambar yang memang kita lihat di pertama, tapi ada perbandingannya. Antara warm autumn, kalau untuk make up, Ibu Bapak, di sini kalau ini untuk make up kalau warm autumn, kalau bisa kita lihat looknya lebih ke warna coklat, ke peach, warna-warna cenderung orange gitu ya, kalau kita lihat dari eyeshadow, terus dari bagian lipstick, meskipun coklat, tapi ini best color make upnya warm autumn. Jadi orange, tapi dia warna orange-nya ke coklat, warna nude, itu bagus banget. Tapi kalau warm spring, Bapak Ibu bisa lihat, ini warnanya cenderung orange-nya lebih fresh, lebih terlihat muda, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Warnanya lebih ceria gitu kalau untuk warm spring, karena warnanya cenderung lebih muda. Nah, kita lihat perbandingan cool.
Cool ini ada cool summer dan cool winter. Kalau cool summer untuk look make upnya biasanya lebih ke baby pink, warna-warnanya soft, warna-warna muda seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat dari look matanya juga untuk eyeshadow-nya, untuk blush on, dan untuk lips-nya juga terlihat lebih fresh. Nah ini kita lihat untuk cool winter. Nah kalau cool winter warnanya cenderung bold, terus cenderung terlihat lebih strong gitu ya. Kalau untuk warna lipstiknya warna pinknya pink ke merah, terus warna blush onnya juga lebih dope, lebih kayak warna-warna cenderung ke ungu gitu ya. Pinknya pink ke ungu, lebih kayak warna-warna mauve. Jadi ini perbedaan antara warm dan cool. Oke, kita next. Nah, di sini rekomendasi cat makeup sesuai personal color. Ini kita lewatin aja, Bapak Ibu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau lihat, bisa juga. Sebenarnya bisa lihat juga di Instagramnya Wardah Beauty, Wardah Beauty di Instagram, Bapak Ibu. Nah, oke, kita next. Oke, sudah selesai Bapak Ibu untuk penjelasan tentang personal color analysis ini. Jadi kita tinggal ke sesi tanya jawab. Oke. Oke, terima kasih ya Mbak Meriska atas materi yang luar biasa ya pagi ini. Jadi kita bisa lebih paham ya karena ternyata kita harus tahu undertone warna kita dulu dan skin tone warna kita dulu ya. Semoga habis dari paparan ini apa namanya Bapak Ibu sekalian ini bisa tahu ya warna signature colornya masing-masing. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, mungkin ada yang mau raise hand. Bertanya langsung dengan Mbak Meriska. Oh, oke, ada Ibu Safita Dewi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rahmat, terima kasih Bu Ya. Meriska. Bu Meriska, saya eh, Sarvita, kebetulan saya itu adalah manajer teman-teman perawat. Ya, Nah, Ibu. problem kami adalah bagaimana kami nggak bisa pilih outfit kami. Ah, Jadi teman-teman perawat itu outfitnya biasanya sudah ditentukan warna. Contohnya nih, di rumah sakit ini untuk teman-teman perawat itu ada 3 seragamnya. Warna biru telur asin, warna hijau yang agak lumut gitu, sama warna putih dengan base-nya orange. Saya kan tidak bisa memilih personal color. Tentunya pasti setiap kali memilih seragam, pastilah dipilih warna-warna yang memang dianggap sepertinya bagus gitu di outlook-nya seorang perawat ya. begitu. Dengan jilbab ya ada yang putih dengan base dengan warna orange, ada yang untuk bilu terasin itu kita pakai abu tua misalnya, dan untuk yang hijau lumut itu kita pakai warna gading, di warna seperti putih arah gading gitu. Nah, menurut Mbak Meriska ya, kalau kita sudah seperti itu dan kita tidak bisa menyesuaikan dengan palet dari personal color-nya kita masing-masing, adakah cara untuk menyiasatinya nih supaya nggak terlihat kusam? Karena mungkin ada yang kalau menggunakan putih itu pada dasarnya wajahnya ternyata tidak tidak cantik gitu, misalnya gitu. Terus atau mungkin ada model atau potongan seragam yang gimana gitu yang bisa mungkin membuat eh, tampilan teman-teman perawat tuh jadi jauh lebih baik. Begitu Mbak Meriska, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sarvita untuk pertanyaannya. Nah, di sini kalau untuk pertanyaan Ibu Sarvita, apa nih? Misalkan seragam kita kan memang tidak bisa diubah gitu ya Ibu, karena memang udah warna seragamnya yang sudah ditentukan oleh rumah sakit untuk sehari-harinya gitu ya. Untuk menyesuaikan undertone kita, misalkan kita sudah tahu nih personal color kita apa yang memang base colornya kita. Nah, ini untuk menyiasatinya, Ibu bisa menggunakan warna make up yang sesuai dengan undertone Ibu. Jadi misalkan yang tadi saya sudah jelaskan, untuk menyiasatinya, Ibu bisa menggunakan make up, misalkan Ibu cool. Nah, Ibu bisa nih biar lebih terlihat fresh wajahnya, meskipun memang pakaiannya atau warna baju atau outfit yang kita gunakan, warnanya tidak sesuai dengan undertone kita. Nah, kita mensiasatinya dengan warna make up yang kita gunakan. Jadi kalau cool, Ibu bisa menggunakan warna eyeshadow yang cenderung lebih fresh warna pink untuk warnanya si cool. Bisa menggunakan blush on warna yang sesuai dengan warna kulit undertone-nya Ibu. Dan lipstick itu yang biasanya membangkitkan aura fresh di wajah kita ya Ibu ya. Itu biasanya memakai warna-warna yang cenderung cool, itu ada di warna pink, warna mauve,
dan warna yang menyesuaikan warna dari warna-warna base colornya full. Seperti itu, Ibu. Dan kalau untuk seragam memang karena kita memang tidak bisa diubah atau kita tidak bisa siasati dengan warna-warna lain karena memang itu udah serentak ya Ibu ya. Jadi kita bisa mensiasatinya dengan make up yang kita gunakan. Seperti itu Ibu. Ada tambahan lain Ibu, Kartita? Iya, berarti eh, kita harus mengenali warna ini untuk make up-nya ya, Bu ya. Oke, Iya, mungkin betul kita sekali bisa Ibu. dibantu juga lagi. Kita udah beberapa kali sih dibantu oleh Wardah Ya. untuk teman-teman, terutama yang di eksekutif. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lagi dengan dari teman-teman diklat ya Bu, untuk Iya, baik. mengajarkan teman-teman perawat bagaimana make up dengan baik sesuai dengan undertone-nya. Makasih Bu. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya kira-kira ada yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Meriska? Karena di Hmm, sini kalau misalnya bertanya terus raise hand dan izin dong, buka kameranya kita ada door prize. Iya silakan. izin Silakan. Bu Meriska. Saya mau tanya terkait dengan ton warna ini, apakah berbeda untuk ketika kita masih di usia muda, kemudian ketika kita di usia misalnya sekitar 50 tahun seperti itu. Apakah sama atau nanti berubah gitu? Terima kasih. Nah, Bagaimana Ibu? Mohon maaf. Hmm, eh, untuk usia gitu, maksudnya apakah ton ini dari kita muda sampai usia tua itu sama atau nanti ketika usia tua itu berubah gitu pilihan warnanya? Oh, baik Ibu. Untuk undertone kalau kita sudah mengetahui personal color kita apa, itu tidak berubah Ibu. Sampai usia kita di atas 50 atau 60 tahun, itu kita masih menyesuaikan warna yang memang sesuai dengan undertone kulit kita. Jadi memang undertone ini warna yang memang tidak bisa berubah, beda halnya dengan skin tone. Kalau skin tone, memang tadinya yang sudah aku jelaskan, jadi warna kulit yang tadinya kita putih karena kita berlibur misalkan contoh selama 3 hari ke pantai warna kulit kita karena terkena paparan sinar matahari itu tuh menjadi gelap itu dinamakan skin tone. Tapi kalau undertone sampai kita usia 60, 70 dan seterusnya itu tetap sama untuk base colornya sesuai dengan undertone kulit kita. Seperti itu Ibu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Iwi. Mungkin ada lagi. Oh, ada satu lagi ya nih dari IPRS. Silakan untuk buka kameranya dan perkenalan dulu Ibu. Oh, udah ini ya. Saya Tri dari IPSRS mau nanya Kak, untuk tes undertone itu apakah ada di semua outlet Wardah ya? Gitu aja sih Kak. Oke. Iya, terima kasih, Kasih. Kak. Nah, di sini untuk personal color analysis, kalau misalkan teman-teman mau cek personal color analysis, kalau dari Wardah sudah ada di outlet-outlet seperti Guardian atau Watson. Tapi memang ada beberapa coloris yang memang diutus ke outlet tersebut kalau memang outlet tersebut sedang ada acara seperti itu, Kak. Nggak semua outlet sih ya, Kak. Jadi hanya beberapa outlet. Nah, lebih ini kalau di event-eventnya Wardah, misalkan kalau Wardah lagi launching lips atau kakak bisa cek di Instagramnya Wardah. Biasanya sebelum kita event, itu sudah ada pra-event di Instagram tersebut. Jadi yang akan kita lakukan gitu kan. Jadi kakak bisa datang ke event tersebut, seperti itu. Tapi next nanti insya Allah kita akan datang di tanggal 4 untuk bisa ikutan atau join nih personal color di tanggal 4 ya kak ya. Langsung ke RSAB kita datang. Seperti itu. Oke, Mantap. ada lagi. Oh, ya ada lagi satu lagi Mbak Meliska nih. Ada dari Dokter Tiaranin Paramita. Silakan dok. Ya, terima kasih banyak kesempatannya Mbak Rahma dan Mbak Meriska. Bagus banget presentasinya dan ini memang sesuatu yang saya lagi penasaran juga. Mau bertanya nih Mbak, saya sebenarnya belum pernah personal color analysis yang benar-benar pribadi gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada di RSAB, itu di RSAB ya. Jadi nanti insya Allah akan saya datang. Saya mau tanya kalau misalnya dari saya coba-coba sendiri, itu sepertinya saya neutral undertone. Tapi sepertinya sih berdasarkan pengalaman pribadi, sepertinya cocok sama warna-warna summer atau spring gitu, yang pink, yang cerah-cerah. Dan saya jelek banget kalau misalnya pakai putih yang putih benar-benar tanpa putih gading dan abu-abu hitam. Nah itu kalau neutral itu nggak terlalu banyak ya artikel-artikel gitu yang bisa bahas kira-kira baiknya apa. Nah kalau misalnya neutral undertone itu baiknya gimana nih Mbak Tipto? Terima kasih. Terima kasih
dokter untuk pertanyaannya. Di sini kalau untuk natural undertone, sebenarnya kalau natural undertone ini dia di tengah-tengah. Ini paling baik dan memang dia bisa masuk ke cool undertone, bisa masuk ke warm undertone. Tapi kita menyesuaikan. Kalau natural undertone ini biasanya dia warna yang memang warna undertone tengah-tengah nih dok. Jadi bisa kita pakai ke warm undertone untuk warna base colornya, bisa juga kita masuk ke yang cool undertone. Jadi kita bisa menyesuaikan nih dok, warna mana yang memang lebih masuk ke warna kulit kita. Misalkan dokter antara warna pink dan warna orange, dokter lebih masuk ke warna yang cenderung pink nih. Warna yang misalkan gitu ya, ke area wajah kulit dokter lebih cerah, lebih fresh. Berarti memang dokter lebih ke natural to cool. Jadi netral tapi lebih ke cool undertone untuk warnanya. Karena warna netral ini tengah-tengah, seperti condok warna hitam. Meskipun dia warna hitam memang lebih dominan ke cool undertone, tapi kalau kita pakai warna hitam, meskipun kita warm undertone, tetap masuk gitu, tetap terlihat cerah dan fresh. Nah ini jadi kita bisa bandingkan antara warna base colornya si warm dan warna base colornya cool, warna mana nih yang bisa kita masuk dan lebih fresh di bagian kulit kita. Malah enak banget nih dok, kalau memang dokter netral undertone nih, jadi bisa pakai kedua warna tersebut seperti itu dan bisa menyesuaikan dari look yang memang lebih fresh ke kulit kita. Seperti itu dok. Oke, makasih Mbak. Ya, terima kasih dok. Oke Mbak Merika, sekarang kita baca pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Oke, yang pertama, oh ya dari dokter Tiara juga ya. Kalau misalnya personal color analisis pribadi itu bisa kemana Mbak? Apakah ada ruang lain selain yang tadi Mbak Meriska sebutkan kira-kira? Iya, baik. Untuk personal color analysis, kalau misalkan dokter, kakak, bapak, atau ibu mau cek seperti itu, bisa di Instagramnya Wardah. Ini Wardah ada yang namanya AI Personal Color Analysis. Jadi kita ada link di Instagram yang memang bapak ibu bisa masuk dan bisa langsung cek nih di handphone masing-masing. Seperti itu. Kalau misalkan bapak ibu nggak sempat gitu ya datang ke outlet atau ke acara-acara Wardah atau Wardah pas Wardah datang nggak sempat untuk hadir seperti itu bisa langsung melihat link di Instagramnya Wardah Beauty. Itu ada link AI yang bisa Bapak Ibu gunakan langsung melalui handphone untuk cek undertone kulit kita. Dan atau yang basicnya melalui yang tadi sudah aku jelaskan melalui urat nadi. Jadi kalau warnanya hijau itu lebih ke warm undertone, tapi kalau warnanya ungu urat nadinya itu lebih ke cool undertone. Seperti itu. Oke, selanjutnya, makasih Mbak Meriska. Selanjutnya dari Mbak Aini katanya, bagaimana sih cara mendapatkan efek positif, segar dan cerah dari warna tanpa harus memakai warna yang terlalu mencolok, terutama jika tidak nyaman memakainya. Terus adakah elemen lain seperti tekstur, finish matte atau glossy atau kombinasi warna netral yang dapat memancarkan aura yang sama? Gimana Mbak? Untuk warna netral yang memang bisa masuk ke seluruh bagian warna kulit kita, ini adalah warna hitam. Biasanya ini warna netral yang memang lebih fresh ke area kulit apapun, mau warm, mau cool, ini biasanya warna hitam lah yang kita siasatkan untuk look warna kulit kita lebih fresh. Tapi kalau misalkan untuk kita membandingkan warna mana yang memang lebih masuk ke area warna kulit kita, sebenarnya kita bisa menganalisis diri kita sendiri dengan cara apa yang kita gunakan, kita lihat warna mana yang lebih fresh, dan bisa dilihat di bagian under eye yang tadi sudah aku jelaskan, dan di bagian area smiling. Kalau warna tersebut lebih fresh, warna tersebut terlihat lebih merata di area kulit wajah kita, berarti warna tersebutlah yang menjadi base colornya kita. Jadi menyesuaikan dari analisis yang udah kita lihat. Jadi kita lihat nih di kaca, oh, warna ini aku lebih masuk nih warna orange dibanding aku menggunakan warna pink. Ya, toh kita bisa menggunakan warna yang orange yang memang lebih memancarkan aura dan lebih fresh di wajah kita. Seperti itu. Oke, lagi ya Mbak. Lagi boleh ya Mbak? Ini paling banyak like-nya ya. Mungkin tadi udah dijawab nih dari Mbak Eka kan bagaimana cara mensiasati seragam yang tidak sesuai dengan personal color. Tapi kan tadi kan bisa disiasati dengan make up ya Mbak. Nah kalau misalnya itu untuk perempuan ya. Kalau misalnya untuk bapak-bapak atau laki-laki itu gimana Mbak? Apakah ada cara mensiasati lainnya? Nah, kalau untuk bapak-bapak ya gitu ya. Kalau untuk bapak-bapak biasanya kalau misalkan lebih fresh itu biasanya dari pembersihan diri sih. Biasanya kita dengan cara pembersihan area wajah gitu kan biar tidak terlihat kusam, biar tidak terlihat lelah. Biasanya kan kalau bapak-bapak atau cowok zaman sekarang gitu ya, pembersihan itu juga wajib. Yang penting biar terlihat lebih fresh kalau bisa pakai pelembapan atau sunscreen.
biar wajah kita juga looknya terlihat lebih fresh dan segar. Terus juga dari tatanan rambut, biasanya dari look rapinya aja sebenarnya kalau bapak-bapak ini simpel sih ya, itu udah terlihat dari fresh impression yang kita lihat dari bapak tersebut. Seperti itu, Kak. Ya, pokoknya harus tetap pakai skincare ya Mbak, meskipun laki-laki juga ya sekarang. Oke, ada lagi nih Mbak dari Sri Nurhayanti. Mbak Meriska, kalau anak muda sekarang dengan warna-warna gelap tetap suka dengan warna gelap, tetapi tidak sesuai dengan undertone-nya, itu gimana Mbak? Apakah sama dengan Jadi yang gimana, tadi? Kak? Maaf, kurang. Ya, misalnya anak muda sekarang ini kan senang dengan warna-warna gelap, tapi Ya, ternyata tuh nggak sesuai sama undertone-nya dia gitu. Gimana Mbak oke. mensiasatinya? Oke, Mm-mm. kalau seperti itu, warna gelap itu kan bukan hanya hitam atau warna coklat di sini ya, Kak. Jadi warna gelap ini dari warna pink yang memang menyesuaikan dari warna kita. Misalkan pink ini ada warna gelapnya juga seperti pink burgundy yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman pakai. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu nih undertone-nya. Nah, warna orange yang base color si warm juga kan ada warna gelapnya ya. Warna orange ini bukan warna orange muda aja, tapi ada warna orange yang cenderung lebih ke gelap. Jadi warna orange ini seperti warna bata, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan aja dari apa yang kita gunakan dan kita pakai warna gelap manakah yang memang masuk nih ke area kulit kita dengan kita menyesuaikan undertone yang sudah kita ketahui. Jadi kita memakai dengan base colornya undertone tersebut. Seperti itu. Oke, makasih Mbak. Nah, ini ada menarik juga nih pertanyaan. Bagaimana dari Mbak Niswa OSDM, bagaimana jika hasil dari nadi netral undertone, tapi setiap pakai warna make up netral selalu terlihat kusam dan tapi terlihat lebih fresh dengan warna make up cool undertone itu gimana Mbak? Tadi kalau dilihat Oke, dari kalau nadinya seperti yang itu tadi ternyata balik beda. lagi dari pertanyaan sebelumnya ya kayak. Nah, seperti ini berarti Ya. kita lihat dulu nih. Kan warna netral ini memang masuk bisa masuk ke warm. Ini nih paling enak kalau kita memang diri kita nih netral undertone. Ini kita pakai looknya si warm masuk, kita pakai looknya si cool juga masuk. Nah, kita menyesuaikan nih. Kalau memang kita tidak masuk di area undertone-nya cool, warna pink, ya kita jangan gunakan warna pink. Kita gunakan warna yang memang masuk ke undertone kulit kita. Misalkan lebih cenderung ke warm, ya kita masuk ke yang bagian warna orange atau ke warm seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya Mbak ya. Ini ada nih pertanyaan dari Pak Bu Pranja Paranita. Dulu sebelum kuliah kami harus lulus tes buta warna, tapi kenapa ya kok masih sulit sekali menentukan warna undertone dan season colornya? Gimana Mbak? Maaf, gimana Kak? Maaf. Iya, jadi dulu sebelum kuliah ini kami harus lulus tes buta warna. Tapi kenapa masih sulit sekali menentukan warna undertone dan season colornya? Nah, seperti Kira-kira. ini berarti kita harus lihat lagi ya, kita analisis lagi nih diri kita sendiri dengan apa yang kita gunakan sehari-hari. Tadi flashback lagi yang tadi sudah aku jelaskan. Jadi kalau kita pengen lebih tahu lagi warna-warna mana yang memang masuk ke diri kita, itu kita bisa menganalisis sendiri dengan apa yang kita gunakan, seperti itu. Tapi kalau kita masih ragu, boleh nih Bapak Ibu mencoba nih yang namanya teknologi baru kita, teknologi Wardah yang AI. Nah, ini kita lihat nih, kita berulang-ulang warna manakah yang masuk dan menyesuaikan dari kulit kita dan memang lebih looknya lebih fresh apa yang kita gunakan seperti itu. Oke, ini terakhir-terakhir banget ya Mbak, karena banyak yang love nih. Apakah ada hubungannya nih, best color kita dengan kepribadian kita nih ada hubungannya nggak Mbak kira-kira? Kalau base color dan kepribadian itu sih sebenarnya kalau Mm-mm. warna sebenarnya nyangkut juga ya Ibu Bapak ya kalau untuk base color yang kita gunakan. Tapi kalau untuk undertone sepertinya kalau warna undertone itu tidak menyesuaikan dari diri kitanya kepribadian kita ya itu tidak sih sebenarnya. Itu warna yang memang masuk dari area undertone kulit kita seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk kepribadian itu kalau misalkan kita memang happy orangnya kita ceria kita pakai baju dan look apa aja, maksudnya warna apa aja, undertone apa aja itu biasanya memang dari kepribadian kita kan fresh, happy gitu. Seperti itu sih. Bapak Ibu itu mendukung malah biar lebih segar terlihatnya, biar first impressionnya juga lebih baik kepada orang lain seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Meriska atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan di kolom chat. Mungkin kalau apa namanya belum sempat terbaca sama saya itu nanti bisa ditanyakan kemudian hari ya Mbak Meriska kalau ketemu Mbak Meriska ya. Oke, untuk nanti Ibu Safita Dewi, Dokter Iwi, terus kemudian Ibu
Tri dari IPRS dan Dokter Tiara nanti bisa memenangkan door prize ya Bu. Nanti bisa menghubungi bagian diklat di Gedung Moritz lantai 5. Oke, nah kita sudah ada di penghujung acara nih ya Mbak Meriska. Oke, baik Bapak Ibu semua sekalian, nggak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara WeGrow edisi ke-9. Nah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, minggu depan itu kita ada sesi praktek ya, sesi praktek dan teori. Ya, yang tadi Mbak Meriska bilang ya. Nah, tapi sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti yang berkesempatan untuk praktek langsung dengan Mbak Meriska ini nanti akan diundang langsung oleh tim diklat ya. Jadi nggak semuanya kita bisa ikut, tapi tenang aja, kita masih bisa mengikuti kelasnya di Zoom di acara WeGrow edisi ke-10 WeGrow edisi ke-10 ya. Oke, Mbak Meriska, terakhir apakah ada kata-kata yang ingin closing statement-nya yang ingin disampaikan? Oke, kalau untuk statementnya, eh, jangan jangan malu, jangan ragu untuk menggunakan warna yang sesuai dengan undertone kita. Karena kalau kita menggunakan warna yang sesuai dengan undertone kita, itu membangkitkan aura fresh dari kulit kita dan memancarkan aura fresh impression kita kepada orang lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Oke, terima terima kasih kasih, Bapak Ibu. Iya, Mbak Meriska. Oke, Iya. Bapak Ibu sekalian, kita juga harus ingat small steps, big change ya. Sampai jumpa di WeGrow edisi ke-10. Ya, tunggu bersama SDM nanti ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa diisi Bapak Ibu sekalian daftar hadirnya yang ada di kolom chat. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mbak Meriska. Ya, terima kasih. Stay Terus tune. Sampai kali. ketemu minggu depan. Oh ya, sorry. Kita foto dulu ya Mbak Oke, Meriska oke. ya. Baik-baik. Iya. Oke. Mohon dibantu ya, Mas. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Bapak Ibu mungkin kameranya bisa dibuka dulu ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi terakhir. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Semoga salam sehat dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Meriska juga. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit harapan kita, pusat kesehatan anak dan bunda. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar
semoga sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita